Hai planter, kembali lagi dengan saya juga. Bisa kalian lihat di meja ini udah ada Monstera Esqueleto. Nah, ini anak baru saya yang dikasih free sama salah satu teman saya ya. Nggak saya sebutkan, nanti pada berebut, pada minta ya. Ini Monstera Esqueleto, salah satu juga dari jenis Monstera yang masih banyak yang belum saya miliki ya. Nah, ini saya dikasih free 3 daun. Walaupun udah koyak-koyak, tetap saya terima. Oke, teman, kasih lagi ya. Kasih lagi jenis yang lain. Ini ada 1 daun yang bagus, daun barunya yang bagus. Ini yang udah form dewasa ya, udah form dewasa. Dia kalau misalnya kecil juga lubangnya nggak sebanyak ini. Ini bukan janda bolong ya, banyak sekali orang yang bilang pokoknya yang berlubang itu semuanya janda bolong. Nah, yang beda, janda bolong itu biasanya orang sebutnya itu untuk Monstera adansonii. Kalau ini Monstera Esqueleto, jadi jangan disamain. Kalau kecilnya memang mirip, semuanya mirip dari Acuminata, dari adansonii, Esqueleto, dan masih banyak yang lain. Itu kalau kecil, kalau formnya masih baby atau masih anak-anak, dia sama, dia tidak berlubang banyak, tidak berlubang besar kayak gini. Jadi kalau untuk lebih gampang membedakannya, nunggu dia dewasa. Jadi yang bersabar aja ya. Oke. Ini saya baru dapat semalam. Ini bakal saya langsung reporting ke pot yang lebih besar. Oke, senang sekali saya dapat yang free ya. Ini kalau untuk 3 daun ini pasaran juga udah lumayan nih. Lumayan, apalagi udah daun besar ya. Udah jut-jut ya. Udah jut, apalagi dalam kondisi pandemi begini ya. Dapat free, oke. Oke. Saya reporting ya. Ini media yang saya pakai. Bentar ya. Ini ada pakis cacah yang udah di oven, pakis oven cacah ini ya. Terus saya pakai andam untuk mengikat airnya dan untuk meningkatkan porositasnya, pakai andam. Terus saya ada pakai sedikit hidroton untuk mengikat oksigen di dalam tanah ya, dan meningkatkan porositasnya juga ini. Dan karena saya nggak ada sekam, udah habis sekam mentah, sekam bakar, pas saya ada ini gampang sekali. Ini kalau yang sering belanja banyak juga planter yang pakai merek ini, Greenwood, dari Greenwood, yang media tanam, media gabus. Ini boleh bagus sekali untuk semua tanaman yang butuh kelembapan tapi tidak basah. Benar, pakai ini tok aja bisa, pakai ini saja tanpa harus pakai ini juga bisa, cuma biasanya saya campur. Oke. Ini dia ada tulis bisa bagus untuk Aglonema, Philo, Puring, Euphorbia, dan Adenium. Ini bagus sih. Nggak harus Philo sih, saya pakai juga yang lain untuk media yang suka kelembapan, saya pakai juga. Ini bukan endorse ya, sorry. Dan saya pakai sedikit kokopit, sedikit aja. Kokopitnya yang digunakan untuk menyatukan media. Media kan kita campur, jadi ini bisa untuk menyatukan dan menjaga kelembapannya juga. Ya. Kalau di sini ditulis melepas air secara perlahan. Iya, jadi dia mengikat air juga ya, jadi tidak terlalu basah. Oke, mengurangi frekuensi penyiraman tanaman, mempercepat pertumbuhannya. Nggak usah dibaca ya, kelamaan. Oke. Nah, ini media yang saya pakai ya, karena nggak ada sekam ya, jadi saya pakai ini dulu. Bisa juga dicampur juga, biasanya saya campur juga, cuma pakai yang seadanya saja. Saya kalian
nggak harus ikutin ya, nggak harus diikutin. Misalnya kalian kalau ada media yang lain, kayak misalnya kalian ada, biasanya pilo kalian nih pakai media media racikan si siapa boleh aja pakai aja, karena Monstera ini sama juga ya, suka kelembapan. Dan untuk pupuk ini bukan botolnya ya, ini memang untuk taruh aja. Yang saya pakai Dekastar. Kita mulai dulu. Singkirkan dulu. Oke. Semoga akar di dalam bagus ya. Loh, akarnya bagus, akarnya bagus. Akarnya agak digini. Kalau pakai pot plastik ya, kita giniin, jadi akar yang menempel di dalam plastik ini, di dalam pot plastik ini ada yang terlepas, jadi gampang. Oke, kita lihat guys. Bentar, akarnya ya. Ini kayaknya cuttingan paling atas ya. Masalah. Oke, akarnya bagus. Akarnya bagus. Ini kalau dia pakai choco chip dengan perlit, choco chip dengan perlit ya, boleh juga ya kan, ya kan. Porositasnya bagus, terus menjaga kelembapan juga bagus, terus ada perlit juga. Dia perlit itu mengikat oksigen ya, mengikat oksigen, jadi bagus banget untuk tanaman. Perlit saya juga lagi habis ya, jadi nggak saya pakai Hydroton. Sebenarnya perlit itu bagus sekali. Rata-rata banyak yang pakai perlit campuran media tanam. Ada banyak akar yang nempel di choco chipnya, jadi harus pelan-pelan, kalau nggak putus akarnya. Pasti ada yang terluka nih akarnya. Oh, ini bukan pucuk ya. Ini memang ada bonggolnya. Memang cuttingan juga. Ya. Saya terima aja ya yang free ya. Teman kasih lagi, walaupun koyak-koyak saya terima. Oke, kita rawat sampai cantik, secantik-cantiknya ya. Biasanya ini yang saya pakai. Perbandingannya ya. Perbandingannya saya ini 2, perbandingan ini 2. Andamnya 2. Terus pakis ovennya 1, Hydrotonnya secukupnya saja. Terus kalau untuk kokopit secukupnya saja. Ini 2 biasa, perbandingannya 2 ya. Berarti ini kalau 4 berarti yang lainnya 2. Ini 2. Kayaknya nggak cukup untuk itu, jadi saya buat 4. Andam ini kalau di tempat saya agak susah cari ya. Ini saya beli online juga. Kalau misalnya kalian ada andam di daerah kalian, biasanya tanahnya subur. 4 sendok. Kalau ini perbandingannya 1, jadi saya 2 sendok. Ini Hydroton biasanya saya pakai secukupnya saja, tidak banyak ya saya pakai biasanya. 3. Kokopitnya saya pakai
1 sendok. Jadi perbandingannya bisa dihitung setengah. Tinggal diaduk aja sampai rada. Biasanya kalau ada pakai sekam mentah, saya mesti tambahin furadan. Ini nggak usah saya tambah dulu, nggak apa-apa. Karena ini media tanamnya gabus, mengikat air, tidak basah. Nanti kalau udah misalnya 1 bulan, baru saya taruh furadan, saya tabur furadan di atasnya. Diaduk sampai rata ya. Oke. Potnya, nah potnya saya pakai ini, pot harus berlubang ya. Potnya biasanya ini bisa juga dijadikan alas bawah. Biasanya kita bisa taruh hidroton atau batu-batuan, atau biasanya pakis, tapi nggak dicacah. Kalau ini bisa saya taruh juga. Ini karena bubuk ya, saya taruh juga di sini sedikit. Saya taruh sedikit, yang bubuknya saja saya taruh. Ada sedikit perlitenya ya. Media tanam lama dicampur tidak masalah. Nah, ini yang biasanya saya pakai untuk alas bawah. Jadi ini pakis, saya taruh di bawah secukupnya saja. Jadi di bawah itu dia ada rongga, jadi air bisa langsung turun juga dan tidak ngendap. Oke, saya taruh terus. Oke, kita tanam. Oh iya, biasanya saya pakai ini juga. Terang. Biasanya langsung saya pasang. Jadi pas misalnya pas udah tinggi nih baru mau pasang, kadang kalau kita masukin malah merusak akar yang lain. Jadi saya pasang dulu, nggak apa-apa, saya pasang nanti. Nggak naik dulu. Oke, begini. Terus bisa juga pasangnya lebih panjang ya. Nah, udah saya tanam. Semoga cepat dia tumbuh. Nah, sentuhan terakhir. Tadang. Sentuhan terakhir ini biasanya saya pakai 1 sampai 2 sendok untuk ini, ditaburkan aja. Jadi 9 bulan lagi baru saya pupuk lagi. Saya bereskan dulu.
Oke, udah siap. Saya repotting. Ini tinggal saya siram, tinggal saya taruh di tempat yang teduh, di tempat yang kena cahaya pagi, di siang juga boleh, tapi di bawah paranet. Tempat yang terang pokoknya, tempat yang lembab. Dan pakai media ini tidak usah saya siram tiap hari. Ya, misalnya kalau cuacanya terlalu panas, kita bisa lihat. Kalau udah tinggal dimasukin aja. Kalau dia masih lembab, berarti kita tidak usah siram. Kalau dia udah kering, kita baru siram. Oke. Cantik banget, gila. Bagus. Oke, agak miring. Oke, sekian saja video hadiah ini, video reporting ini. Semoga kalian jadi bisa nambah Monstera Esqueleto, bisa boleh jadi koleksi baru lagi. Apalagi sekarang yang pandemi ini semua pada hobi tanaman ya. Jadi pada ngincar tanaman, jadi ya mahal sekarang. Ya, jangan banyak ngincar. Aduh, kita yang mau jadi koleksi malah karena mahal deh susah cari. Oke, semoga ini subur dan bisa cutting. Oke, sekian saja video dari saya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.